Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair anak-anak ustazah. Semangat belajarnya hari ini ya. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, buka bukunya halaman pertama ya. Anak-anak, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam Negara Kesatuan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Nah, sekarang kita lanjut ke teks Pawai Budaya halaman pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, kira-kira apa ya yang dibicarakan pada paragraf pertama? Nah, pada paragraf pertama, teks pawai budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik bagi kampung Babakan. Nah, anak-anak, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Nah, kira-kira apa yaitu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Dan gagasan pokok merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, bagaimana ya cara menemukannya? Yaitu yang pertama adalah bacalah teks tersebut dengan seksama. Nah, yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat tersebut. Kemudian yang keempat, unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Nah, anak-anak, unsur inti dari kalimat utama itu terdiri atas subjek dan predikat. Nah, dari bacaan teks pawai budaya tersebut, kalimat utamanya itu terletak pada paragraf pertama, yaitu kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, pada kalimat utama ini bisa kita temukan gagasan pokoknya, yaitu dengan cara kita cari apa tadi? Subjek dan predikatnya. Maka gagasan pokok dari kalimat utama ini adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, sekarang anak-anak coba temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 sampai 5 ya. Indonesia merupakan kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut meliputi keberagaman agama, budaya, bahasa daerah, dan juga makanan khas daerah. Nah, sebagai contoh, misalnya Alvin dan Atita berasal dari Yogyakarta. Rumah adatnya yaitu rumah joglo. Dan makanan khas dari Jogja yaitu gudeg. Yang selanjutnya misalnya Naifah dan Aska berasal dari Betawi. Rumah adatnya bernama rumah kebaya dan makanan khasnya yaitu kerak telur. Yang selanjutnya misalnya Saskia dengan Azam berasal dari Padang. Nah, rumah adat dari Padang yaitu namanya rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Nah, sekarang anak-anak coba mencari tahu informasi tentang keberagaman suku bangsa yang ada di kelas ya. Kerjakan halaman 8, ayo berlatih. Nah, sekarang bagaimana ya sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Berikut di sini Ustazah akan memberikan bagaimana contoh sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap perbedaan atau menghargai keberagaman. Nah, yang pertama, bertemanlah dengan siapa saja.
Kemudian yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, misalnya berbeda agama, tadi suku dan budaya. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku yang santun. Dan yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Nah, di sini anak-anak harus bisa saling mensupport dan memberikan semangat kepada teman-teman yang lain. Dan yang terakhir, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Nah, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga memiliki khas alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, angklung, berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyang-goyangkan. Yang kedua, saluang, berasal dari Sumatera Barat dan cara mainkannya yaitu dengan cara ditiup. Yang ketiga, kendang, berasal dari Jawa Barat. Lalu yang keempat, tifa, berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, ataupun dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Nah, getaran merupakan sumber bunyi. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ya cara menghasilkan bunyi yang lebih keras? Nah, cara menghasilkan bunyi yang lebih keras yaitu jika jumlah getaran semakin banyak dalam setiap detik, maka bunyinya akan semakin keras. Nah, jumlah getaran dalam setiap detik itu disebut dengan frekuensi. Nah, jika frekuensi bunyi semakin besar, maka suaranya semakin keras pula. Nah, anak-anak, bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.